Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya melanjutkan materi minggu lalu, inventory management. Jadi, seperti pernah saya sampaikan bahwa dalam mengelola persediaan itu, kita harus lihat barang persediaannya termasuk kelompok yang independen atau dependent stock. Kalau, dependent stock artinya barang persediaan yang satu terkait dengan barang persediaan yang lainnya. Minggu lalu saya kasih contoh misalnya, kita adalah pabrik roti, kemudian bahan bakunya ada tepung terigu, kemudian apa ya, gula, eee, mentega gitu ya. Nah masing-masing, bahan baku ini jumlahnya akan saling terkait satu sama lain. Nah untuk barang persediaan yang seperti itu, kita masukkan ke dalam kelompok yang dependent stock. Nah jika barang persediaan itu termasuk dalam dependent stock maka, eee, metode yang kita pakai adalah material requirement planning. Baik, pada saat kita melakukan perencanaan resources atau resource planning, perencanaan material, jadi kita pertama-tama membutuhkan, data hasil forecast ya. Jadi peramalan berapa jumlah permintaan terhadap, suatu produk yang, bahan bakunya akan kita kelola persediaannya. Selain dari hasil forecast juga kita, lihat dari order dari customer. Nah berdasarkan, data forecast dan order dari customer, kita membuat, perencanaan produksi agregat yang, bisa kita lihat, nilai, visible atau tidak visible. Kalau masih belum visible, berarti kita akan merencanakan ulang, agregat production-nya seperti apa. Tetap berdasarkan hasil forecasting dan customer order. Nah, kemudian apabila, visible, maka, selanjutnya adalah kita membuat, master production schedule. Dari master production schedule ini, kita akan membuat perencanaan kebutuhan material. Jadi di master production schedule itu ada struktur produknya, ada itemnya apa saja, sampai dengan kuantitinya. Ya, banyak banyak poin yang ada di dalam master production schedule itu. Nah, kalau kita sudah tahu itemnya apa saja, masing-masing item itu dibutuhkan berapa, contoh, kalau kita pabrik sepeda, maka kita butuh roda 2 ya, roda belakang, roda depan, kemudian dari roda itu kita butuh berapa ban. Jadi satu sepeda 2 roda, satu roda itu satu ban dalam, satu ban luar, satu pentil, satu velg, misalnya gitu. Kemudian, eee, kalau kita buat 50 sepeda berarti kita butuh, roda itu 2 kali 50, 100 jadinya. Nah, kurang lebih seperti itu di, master production schedule. Nah, setelah kita tahu itemnya apa saja dan jumlahnya berapa, maka dibuat perencanaan kebutuhan material. Material akan ban dalam, ban luar, pentil, dan sebagainya. Nah, untuk, membuat perencanaan kebutuhan material, kita perlu melihat, perencanaan kapasitas yang dibutuhkan. Kalau seandainya ini belum visible, maka kita mesti ulang, master production schedule-nya. Mungkin tidak semua produk kita produksi, tapi sebagian produk kita subkontrakkan atau metode yang lainnya. Tapi kalau dia visible, langsung eksekusi langkah selanjutnya, yaitu kita bisa pilih 2, kita beli atau kita work order. Jadi order itu kita kerjakan. Contohnya apa? Tadi ya kita, produksinya sepeda, kita butuh ban.
roda itu satu sepeda 2. Nah, pabrik sepeda kita nggak memproduksi ban, ya. Kalau ban itu yang memproduksi biasanya perusahaan yang karet ya, mengolah karet menjadi ban. Nah, maka kita beli, maka dari visible sini kita akan lakukan purchase order, lalu setelah kita beli dia akan jadi inventory. Tapi kalau kita buat sendiri, biasanya kita akan pesan bahan-bahan baku itu, kemudian masuk ke shop floor control, pengawasan di floor, proses membuatnya seperti apa, sehingga dia nanti akan menjadi barang persediaan. Nah, jadi tekanan kita materi hari ini adalah di material requirement planning, ya. Material requirement planning itu Eee, digunakan pada saat tadi ya, demand-nya dependent, kemudian dia discrete, lalu produknya itu kompleks. Tadi ada sepeda, kemudian ada roda, kerangka, stang, roda di-breakdown lagi, kerangka di-breakdown lagi, mungkin ada sadelnya, ada rangka sepedanya, ada pedalnya, dan sebagainya. Kemudian job shop production bisa juga modelnya assembling, ya. Nah, ini dikasih contoh, kalau meja itu sama kakinya sudah dijadikan satu, jadi dia nempel gitu ya, melekat di mejanya, nggak dibongkar pasang, maka dia jadi independent demand nih, yang terlepas dari produk lainnya. Misalnya sofa, nggak ada kaitannya. Tapi kalau seandainya dibuat terpisah seperti ini, tabletop sama table legs-nya dipisah. Terus, meja ini bisa table legs-nya 4, bisa 6. Semakin kokoh, semakin banyak kaki mejanya, semakin kokoh dan kemungkinan goyangnya kecil, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita, demand-nya 100 meja, maka tabletops-nya 100, table legs-nya 400. Kalau satu meja kakinya 6, maka table legs-nya 600. Nah, ini menjadi dependent demand ya. Ini dikasih ilustrasi, tadi saya udah kasih contoh sepeda, saya kasih contoh lagi yang meja. Oke, jadi kita fokus di sini ya. Di dalam material requirement planning itu ada master production schedule, ada struktur produk, dan ada master file. Nah, nanti dari perencanaan kebutuhan material itu kita akan rilis order. Kita merencanakan eee, order yang akan kita rilis. Kita rilis order yang kita rencanakan itu tidak semuanya kita kerjakan sendiri, work order, tapi bisa juga purchase order atau rescheduling notices. Jadi udah biasa tuh, kita selalu pesan itu, jadi notices aja, bukan order-order yang dari awal. Nah, ini input dan output dari MRP ya. Ini inputnya adalah yang tadi yang master production schedule, struktur produk, sama master file-nya. Sedangkan outputnya itu terdiri dari release order yang kita rencanakan. Bisa kita kerjakan sendiri, bisa kita beli, atau dia rescheduling notices. Oke, master production schedule itu apa sih? Biasanya master production schedule itu drives MRP process with a schedule of finished products. Jadi, sampai produknya jadi, itu apa saja sih yang dilakukan, komponen apa saja yang dibutuhkan, berapa lama mereka dikerjakan, mulai dari, komponen level 0, level 1, level 2 gitu ya. Level 0 itu produk jadinya. Kemudian kuantitasnya ya, eee, kuantitas itu bisa kombinasi antara customer order dan demand forecast ya, seperti penjelasan pertama. Kemudian kuantitas itu mewakili apa yang dibutuhkan untuk diproduksi, bukan
what can be produced, bukan yang dapat diproduksi, tapi kebutuhan yang akan diproduksi. Jadi kalau tadi meja kakinya 4, kita ordernya 100 meja, berarti kakinya 400. Jadi itu what needs to be produced. Kita bisa aja produksi 1000 kaki meja, tapi bukan itu dalam MRP. Kemudian quantities represent an items that may or may not be finished product. Bisa mungkin barang akhir, produk akhir ataupun tidak. Kemudian cumulative lead time, ya, total length of time needed to manufacture of a product. Kemudian dikasih waktu dan nggak boleh ada perubahan. Jadi kalau kita harus order di periode 1, ya kita harus order di periode 1. Maka strict perencanaannya. Nah, kemudian struktur produk. Struktur produk itu biasanya kita pakai istilah bill of material. Bill of material itu adalah daftar dari seluruh material, komponen, atau barang-barang yang perlu kita assembling, ya, untuk membuat suatu produk, termasuk kuantitasnya, parent komponen relationship-nya, dan order quantities-nya, berapa kali kita melakukan order. Maksudnya parent komponen relationship itu gimana sih? Nah, nih, saya kasih contoh yang nih. Jadi ini parent nih, si clipboard ini, mana kursor saya? Clipboard itu adalah parent komponen untuk pressboard, clip assembly, dan rivet. Clip assembly itu parent bagi top clip, bottom clip, pivot, dan spring. Jadi ini yang parent. Jadi menunjukkan ya tadi, nah ini termasuk jumlah dari komponen itu yang dibutuhkan berapa, kemudian parent komponen relationship-nya. Kemudian dalam struktur produk, biasanya finish product itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok ini. Kita membuat untuk kita stok, atau kita assembling berdasarkan order yang masuk, atau kita membuat karena ada order. Jadi assembly to order, make to order, gitu ya. Atau kita membuat untuk stok. Oke, saya akan memberikan 2 buah contoh dalam membuat material requirement planning, di mana ini ada 4 schedule produksi masternya, ada pencil case, ada clipboard, lab board, dan lab desk. Tapi dalam contoh hari ini saya akan hanya membahas clipboard dan lab desk, ya. Nah, ini adalah angka kebutuhan dari masing-masing produk. Clipboard itu periode 1 85, periode 2 95, dan seterusnya. Lab desk itu periode 2 50, periode 1 dan 3 tidak ada kebutuhan, periode 4 50. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah struktur produk, clipboard itu seperti ini. Jadi ini parent itu level 0. Nah, di bawahnya clipboard ini level 1, ya. Dia clip assembly ini parent bagi yang ini level 2, ya. Jadi level 0 itu ini selalu produk jadinya. Nah, supaya jelas yang dimaksud dengan clipboard itu yang mana sih? Nah, ini clipboard seperti ini. Kalau orang Indonesia bilangnya papan jalan, gitu ya. Nah, clipboard itu membutuhkan 1 pressboard, 1 top clip. Jadi clip mau di-assembling itu butuh 1 top clip, 1 bottom clip, 1 pivot, 1 spring, dan 2 rivet. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau digambarkan seperti ini nih, clipboard, 1 pressboard, 1 clip yang di-assembling, dan 2 rivet. Clip yang di-assembling itu 1 top clip, 1 bottom clip,
1 pivot, dan 1 spring. Jadi dalam, struktur produk tidak hanya memuat komponennya saja, tapi juga, jumlah yang dibutuhkannya. Oke. Nah, ini adalah bill of material-nya. Bill of material itu list dari komponen-komponennya. Nah, ini komponennya. Kemudian dia juga menunjukkan kuantitinya. Dari 1 unit produk akhir, kuantiti dari masing-masing komponennya berapa. Kemudian, eee, parent komponen relationship-nya. Jadi kalau ini jelas nih, 0 ini adalah parent-nya, sedangkan ini adalah turunannya. Jadi, level 1 adalah clip assembly, clip yang di-assembling, rivet, dan pressboard. Nah, clip yang di-assembling itu ada turunannya lagi, level 2, top clip, bottom clip, pivot, dan spring. Oh, sorry. Oh, oke. Nah, dalam, bill of material itu ada beberapa metode. Phantom bills, ada kit numbers ya, ada modular, ya, jadi bikin modular-modular, nanti tinggal diulang-ulang saja. Ada yang time pass bills. Nah, yang time pass bill ini yang paling sering saya pakai, ya. Di time pass bill itu ada forward, scheduling dan ada backward scheduling. Forward scheduling seperti apa? Nah, ini. Kalau forward, scheduling, kita membuat penjadwalannya mulai dari sini, dari kiri. Jadi paling bawah komponen paling akhirnya apa. Nah, jadi kita mulai dari sini nih, top clip, bottom clip, pivot, spring, kita assembling, jadilah clip yang telah di-assembling. Kemudian untuk jadi clipboard, kita perlu pressboard, clip assembly, dan rivet. Jadilah clipboard. Ini forward ke arah kanan. Kalau yang backward itu, kita mulainya dari produk jadinya. Produk jadinya apa? Clipboard. Oke, clipboard. Clipboard itu perlu apa saja? Pressboard, clip assembly, rivet. Oke, clip yang di-assembling ini butuh komponen apa saja? Top clip, bottom clip, pivot, dan spring. Jadi dia arahnya ke sini kalau yang backward. Anda mau pakai yang mana? Sama saja, hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini adalah master file-nya. Di, perusahaan, di pabrik, pressboard itu biasanya punya beberapa kriteria, berapa macam gitu ya. Pressboard 2 mili, 3 mili, 4 mili, misalnya seperti itu. Warnanya, belum lagi, variannya dari warna, itu tadi dari ketebalan. Dari warna ada yang, coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu. Nah, supaya tidak salah ordernya, maka sebaiknya kita menggunakan item number. Jadi kalau, kita sebut kita order 7341, maka spesifikasi dari komponen itu pasti ini semua. Ya, dari master file ini lengkap loh, ada data vendornya siapa, value kelasnya berapa apa, ingat nggak yang ABC analisis? Di ABC analisis kan kita mengkelompokkan barang inventory menjadi kelas A, B, dan C. Nah, ini value kelasnya di B. Nggak punya safety stock, annual demand-nya 5.000, lead time-nya 1, ya. On hand-nya berapa nih on hand-nya? Di sini kali. Nah, on hand-nya 150 dan seterusnya. Jadi informasinya dari ini namanya master file. Oke, gimana melakukan proses perencanaan kebutuhan material? Daripada baca ini, mari kita langsung ke matriksnya. Jadi yang namanya matriks dari Material Requirement Planning, mau dengan software SAP atau mau dengan software Oracle, itu pasti akan memunculkan, apa,
poin-poin ini. Yang pertama adalah kebutuhan kotor, gross requirement. Kemudian, scheduled receipt. Jadi ini adalah, barang persediaan yang kita rencanakan untuk kita terima. Kemudian, projected on hand. Ini adalah barang persediaan. Kemudian net requirement, pledge order releases, dan pledge order receipt. Jadi, misalnya, di tangan kita punya inventory 100, kemudian kita, telah menjadwalkan akan menerima, barang persediaan ini sebanyak 50 unit pada periode 1. Jadi 100 yang tadi inventory awal kita, tambah yang kita rencanakan akan kita terima di periode 2, misalnya periode 2 itu adalah 50. Jadi kita punya 150, sementara gross requirement kita 200. Nah, karena gross requirement kita 200, inventory kita 100, kita rencana terima 50, maka kita masih kurang. Maka net requirement-nya 50. Jadi caranya menentukan net requirement gitu ya. Gross requirement dikurangi projected on hand dan dikurangi lagi schedule receipt. Oke, kemudian kalau seandainya kurang, tadi kan kurang 50 ya, maka kita release order. Release order di sini, jadi pledge order releases. Kemudian di sebelah sini, yang row yang ini adalah pledge order receipt. Oke. Kita punya soal ini ya, ini clipboard, ini lab desk, kemudian ini on hand untuk masing-masing komponen. Kemudian ini schedule receipt-nya. Jadi untuk clipboard itu direncanakan akan kita terima 175 pada periode 1. On hand-nya 25. Kemudian LLC 0 ini adalah level. Nih level yang ini nak. Sebentar. Level itu, nah ini ya level 0. Pokoknya level 0 itu pasti produk jadi. Kemudian lot sizing-nya lot per lot, lead time-nya 1. Nah, oke, kita buat perencanaan clipboard dulu. Nah, kalau digambarkan tadi, setiap satu clipboard kita butuh 1 pressboard. Kalau setiap satu lab desk kita butuh 2 pressboard. Oke, sekarang kita akan isi ini. Ya, ini gross requirement-nya, ngambil dari data di atas. Kemudian kita punya schedule receipt tadi 175 di periode 1. Ambilnya dari data ini, 175. On hand-nya 25. Kita masukkan on hand-nya 25. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ya. Schedule receipt periode 1 175, on hand-nya 25. Jadi kita di periode 1 punya 200. 175 tambah 25. Gross requirement-nya 85. Ya, jadi kita nggak perlu net requirement lagi. Kenapa? Karena kebutuhan kotor di periode 1 bisa kita penuhi dari ini dan ini ya. Tentu on hand-nya yang kita pakai 25, masih kurang 60, ambil dari sini ya, dari 175. Bahkan kita masih punya sisa 115. Periode 2 kebutuhan kita 95. Kita nggak ada net requirement-nya. Kenapa? Karena bisa kita penuhi dari on hand 115 dikurang 95 sama dengan 20. Nah, periode 3 kita butuh 120, tapi on hand-nya hanya 20. Berarti kita kekurangan. Nah, kekurangan itu masukkan di net requirement 100 ya. Nah, karena kita kurang, maka kita order.
ya. Jadi ordernya di sini. Kenapa di sini? Satu periode sebelumnya. Kenapa? Karena lead time-nya 1. Ordernya berapa? Lot for lot. Kalau lot for lot, ordernya sesuai kebutuhan setiap lot. Ini butuhnya berapa? 100, maka ordernya 100. Nah, kita order di periode 2, lalu periode 3 dia datang. Order yang kita terima ini untuk memenuhi net requirement ini. Periode 4 kita butuh 100, on hand-nya 0, karena tadi kita ordernya pas 100, lalu sudah dipakai untuk memenuhi net requirement periode 3. Maka kita nggak punya on hand, nggak punya inventory lagi. Periode 4 kita butuh 100, kita nggak punya persediaan, maka net requirement-nya 100. Pesan lagi 100 di sini. Pesannya di sini, kemudian ini datang, dan seterusnya. Oke, ini clipboard. Kemudian ada lab desk, ya. Clipboard, kemudian ada lab desk. Yang parent-nya dulu ya. Oke, kita lihat yang lab desk. Lab desk itu gross requirement-nya hanya terjadi di periode 2 dan periode 4. Ada schedule receipt dan on hand-nya enggak? Kita lihat di data. Lab desk itu ada on hand 20, tapi enggak ada rencana untuk menerima. Jadi hanya on hand aja 20. Ya. Nah, ini demand-nya lab desk nih. Baik. Nah, sekarang kita masukkan nih. Ya, on hand 20. Periode 1 enggak ada gross requirement. Jadi yang 20 ini masukkan di periode 1 enggak dipakai. Kita mulai menghitung inventory cost nih, carrying cost. Periode 2 butuh 60, kita punya stok 20, berarti kita masih kurang 40. 40-nya taruh di net requirement. Nah, karena ada net requirement di sini, maka kita pesan. Pesannya lead time-nya 1, berarti 1 periode sebelumnya. Jadi kalau butuhnya di periode 2, maka kita pesannya di periode 1. Berapa pesannya? Kenapa butuhnya 40, kita pesannya 50? Karena vendor mensyaratkan multiple 50. Jadi di sini 50. Kemudian pesanan kita datang. Lalu pesanan kita datang dipakai untuk memenuhi yang 40. Sisa 10. Periode 3 tidak ada order, tidak ada demand, tidak ada permintaan. Maka pindahkan inventory kita di periode 3. Periode 4 gross requirement-nya 60. Kemudian kita cuma punya 10, berarti kebutuhan kita 50. Kita pesannya 50. Nah, kalau misalnya periode 4 ini bukan 60, 64. 64 dikurangin 10 sama dengan 54. Maka pesannya berapa? Nggak boleh 54, tapi 100, karena ini multiple 50. Paham ya? Nah, sekarang kita udah sampai lab desk. Tadi clipboard ya. Ingat, clipboard itu pledge order releases-nya periode 2, 3, dan 4, 100, 100, 100. Sedangkan lab desk itu pledge order release-nya periode 1 dan periode 3 masing-masing 50. Nah, sekarang kita mau membuat MRP untuk pressboard. Lot sizing-nya minimal 100, lead time-nya 1. Kita masukin dulu nih pledge order releases untuk clipboard. Ya, ini ngambil dari tabel sebelumnya yang di atas tadi sudah dikerjakan. Dan plan order releases untuk lab desk ya, ini. Nah, setelah itu kita tentukan gross requirement untuk pressboard. Ingat, saya buka lagi supaya Anda ingat. Clipboard membutuhkan 1 pressboard.
lab desk membutuhkan 2 pressboard, oke? Nah, jadi sekarang kita hitung ini. Nah, ini kenapa 100? Karena setiap lab desk butuh 2 pressboard, maka 50 dikali 2. Ini kenapa 100? Karena setiap clipboard butuh 1 pressboard, maka 100 dikali 1. Yang ini kenapa 200? Nah, karena yang ini 100 kali 1 tambah yang ini 50 dikali 2, jadi 200. Ya, yang ini 100 kali 1. Kemudian on hand-nya untuk pressboard itu 150. Periode 1 butuh 100. Tidak usah pesan. Kenapa? Karena on hand kita 150, bahkan masih sisa. Periode 2 butuh 100. Kita cuma punya 50, maka net requirement-nya 50. Pesen dong, pesen. Pesennya berapa? Nggak bisa pesen 50 karena lot sizing-nya minimal 100. Jadi kita pesan 100. 100-nya datang, 100-nya dipakai untuk memenuhi net requirement ini yang 50, kemudian on hand-nya 50, sisanya 50. Periode 3 butuh 200, kita punya persediaan 50. Berarti kita net requirement-nya 150. Pesennya berapa? 150. Kok nggak 200? Ini bukan multiple 100, tapi ini minimal beli 100. Jadi kalau butuhnya 150, ya 150. Tapi kalau di sini angkanya misalnya 90, di sininya 100, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi prinsip dalam material requirement planning itu seperti itu, melakukan perencanaan kebutuhan barang persediaan. Jadi kalau kita sudah jadwalkan pledge order releases periode 1, ini strict, nggak diikutin. Kalau ini dilanggar, nanti akan mengganggu proses produksi atau proses assembling. Nah, lot sizing dalam MRP system itu banyak sekali kebijakan yang bisa diterapkan. Ada lot for lot yang biasanya dipakai, ada minimum order quantity, misalnya vendornya mensyaratkan minimum sekian, maksimum order quantity juga bisa. Jadi setiap order nggak boleh lebih dari 100 kilo. Kenapa sih dibatasin 100 kilo? Armadanya dia nggak cukup, misalnya gitu ya. Kemudian multiple order quantities, tadi ya multiple 50. Atau pakai economic order quantity, atau pakai periodic order quantity. Nah, bagaimana menerapkannya? Saya berikan contoh ini. Oke, jadi ini contoh yang lain ya, dengan yang tadi. Ini periodenya minggu, ini adalah gross requirement per minggu selama 10 minggu. Pertama-tama lot sizing rules-nya lot for lot. Holding cost-nya $1 per unit per minggu, setup cost-nya $100, lead time-nya 1. Kita punya on hand 35. Periode 1, minggu pertama, itu kebutuhannya 35. Apakah ada net requirement-nya? Nggak ada. Jadi kebutuhan ini bisa dipenuhi dari on hand ini. Nah, jadi saya buka. Nah, ini. Maka karena barang persediaan kita itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan periode 1 atau minggu 1, maka on hand-nya jadi 0 di periode 1 karena sudah dipakai. Periode 2 kita butuh 30, on hand-nya kosong. Maka kita butuh, jadi net requirement-nya 30 sebanyak ini. Kita pesennya kapan? Pesennya 1 minggu, ya, lead time-nya 1 minggu. Jadi pesennya di sini supaya dia datang 1 minggu berikutnya.
Begitu datang dipakai untuk memenuhi ini, sehingga on hand-nya 0. Minggu ketiga butuh 40, on hand-nya 0, berarti net requirement-nya 40. Pesen lagi, pesennya di sini, dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai rules lot for lot, kita mesennya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali setup cost-nya $100 ya. Holding cost-nya berapa? 0, karena nggak ada yang disimpan kalau lot for lot. Kenapa kok bisa nggak ada yang disimpan? Karena kita memesan sesuai dengan kebutuhan setiap lot. Maka total cost dengan lot sizing rules lot for lot itu $700. Total cost untuk inventory ya, pengelolaan inventory manajemennya. Kita coba sekarang kalau kita pakai AOK. Nah, nih ya. Ini pakai AOK. Pertama-tama kita hitung dulu AOK-nya. Datanya masih yang tadi. Anda bisa menggunakan D besar. Kalau D besar itu berarti demand setahun. Bisa juga pakai D kecil. Karena di sini holding cost-nya $1 per unit per minggu. Sudah satuannya minggu. Ya. Nah, kalau pakai yang D besar, Anda cari dulu rata-rata kebutuhan per minggunya. Ini 27, ini ada jumlah, lalu dibagi 10, hasilnya 27. Ya, baru masukin di sini. Jadi 2 dikali 27 dikali 100 dibagi $1. Atau 27 dikali 1 tahun itu 52 minggu. Jadi 27 dikali 2. 2 dikali 27 kali 52 dikali 100 dibagi $1 kali 52. Hasilnya akan sama. Nah, ini ya. Bentar. Nah, ini. Boleh demand setahun, berarti carrying cost-nya juga harus dihitung setahun. Ya, carrying cost sama holding cost itu sama. Biaya simpan itu dibayarnya per minggu ini. Ya. Nah, hasilnya 74. Apa artinya 74? Setiap kali order harus 74 unit. Misalnya unit ya. Ya, speaker kit kan berarti unit ya. Oke. Kita mulai sekarang. Minggu pertama butuh 35. Kita penuhi dari stok yang ada. Nah, maka di periode 1 stoknya habis untuk memenuhi permintaan ini. Minggu kedua butuhnya 30. Ya, stoknya nggak ada, kosong. Berarti net requirement-nya 30. Pesen dong, pesan. Pesennya, lihat lead time-nya, 1 periode sebelumnya. Jadi gitu pesennya minggu pertama. Pesennya berapa? 74. Sebanyak angka EOQ-nya. 74 datang 1 minggu kemudian, lalu dipakai untuk memenuhi yang 30 ini, sisanya 44. Minggu ketiga butuh 40. Kita masih punya on hand 44. Nggak usah pesen lagi, karena sudah bisa dipenuhi dari barang persediaan kita. Bahkan masih sisa 4. Minggu keempat nggak ada order, yang 4 ini jangan lupa dipindahkan, karena dia dipesan di minggu ketiga, juga disimpan di minggu ketiga, dan disimpan juga di minggu keempat. Minggu kelima, kebutuhannya 10. On hand-nya 4. Berarti masih kurang 6. Pesennya berapa? Tetap 74. Walaupun net requirement-nya 6, tapi kita tetap pesen 74. 74 dikurangin 6, 68. Oke. Minggu ke-6 butuh 40. Kita masih punya stok 68. Jadi kita nggak perlu ada net requirement lagi.
ambil dari 68 masih sisa 28. Minggu ke-7 butuhnya 30. Stok yang ada 28 kurang 2. Pesen nggak? Pesen. Pesennya tetap 74 dan seterusnya, ya, dan seterusnya sampai akhir. Nah, jadi dengan teknik economic, lot sizing rules NOK, kita mesennya cuman 4 kali saja, 1, 2, 3, 4. Tapi jeleknya, barang persediaan yang kita simpan jadi banyak banget. Nah, ini dia, ya. Totalnya, itu 395 nih dijumlahkan. Jadi total cost inventory-nya, biaya simpan dan biaya pesan 795. Ini lebih jelek daripada yang tadi. Kita pakai rules lot for lot, ya. Kita pakai rules lot for lot itu 700, kalau pakai EOQ kena 795. Ada satu teknik lagi yaitu part period balancing atau periodic order quantity. Ya, kalau di periodic order quantity kita tentukan dulu berapa periode sekali kita harus pesan. Hitungnya pertama kita hitung POQ dengan rumus EOQ dibagi average requirement. Nah, ini. Jadi EOQ-nya tadi dihitung di sebelah kan 74 ya. 74 dibagi 27. Nah, ini 74 dibagi 27, 2,7. Jangan dibulatkan ke bawah, selalu dibulatkan ke atas. Ya. Jadi 3. Jadi kalau kita order 3 bulan, ya, per 3 bulan. Contoh, kalau periode 1 kita nggak perlu order lagi ya, net requirement-nya kan 0. Kenapa 0? Sudah dipenuhi dari on hand. Periode 2 kita butuh 30, on hand-nya 0. Maka net requirement-nya 30. Pesen dong, pesen. Pesennya harus 3 periode. 30 plus 40 plus 0. Jadi 70. Ya, 70 kita taruh sini. Periode 2 butuhnya 30, sisa 40. Periode 3 butuh 40, ambil dari on hand. Periode 5 butuh 10. Sementara on hand-nya 0. Ya, udah habis. Maka net requirement-nya 10. Pesennya berapa? 3 periode. 10 ditambah 40 ditambah 30. Jadi totalnya 80. 80 kurang 10, 70. Ya. 70 dikurang 40, 30. Jadi kebutuhan yang 40 di minggu ke-6 dipenuhi dari barang persediaan ini. Ya, 30. Kemudian periode 7 butuh 30, ambil dari barang persediaan. Dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kita pakai periodic order quantity, kita ordernya cuma 3 kali. Kemudian barang yang disimpan cuma sedikit, 195 kali $1, 3 kali 100. Jadi total cost-nya $495. Oke. Nah, jadi resource planning itu seperti itu. Dia kalau sudah kita jadwalkan minggu pertama kita pesan, kita harus pesan. Nggak boleh bergeser. Kalau bergeser nanti akan merubah semuanya ke kanan, ya. Nah, saya punya ini penjelasan saja ERP itu apa, ya. Saya ada 2 soal, exercise 1 dan exercise 2. Tolong dikerjakan, jawab pertanyaan ini ya di LMS Moodle. Itu adalah tugas tugas kelompok. Jadi yang apa namanya?
yang upload itu satu orang saja perwakilan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu minggu depan.